Bayangkan suatu sore yang tenang. Kamu duduk sendirian di kamar atau di sudut kafe. HP ada di tangan, earphone terpasang. Kamu memutar sebuah video, mungkin podcast, mungkin juga sekadar potongan konten yang entah bagaimana muncul di beranda. Awalnya, kamu cuma ingin mengisi waktu, tapi entah kenapa, beberapa menit kemudian, kamu mulai tersenyum. Bukan senyum yang dibuat-buat, tapi senyum yang muncul. Begitu saja. Ada rasa hangat yang pelan-pelan mengalir dari telinga ke hati. Kalau ada orang di sebelahmu, mungkin mereka akan heran dan bertanya, "Kok senyum-senyum sendiri?" Tapi kamu tahu, itu bukan karena lelucon murahan. Senyum itu muncul karena ada kata-kata di video itu yang terasa nyambung banget dengan hidupmu. Itu adalah momen yang jarang terjadi. Tapi kalau sudah datang, rasanya seperti ketemu teman lama yang mengerti semua cerita kita. Bahkan yang gak pernah kita ceritakan ke orang lain. Momen seperti ini sebenarnya punya kekuatan besar. Ini bukan cuma soal hiburan, tapi soal koneksi emosional. Saat kita merasa dipahami oleh sebuah pesan, hati kita jadi terbuka. Pikiran kita lebih siap menerima ide baru. Dan di saat itulah perubahan besar bisa mulai terjadi. Seringkali kita mengira perubahan hidup dimulai dari keputusan besar. Pindah kerja, mulai bisnis, pindah kota, atau menikah. Padahal banyak perubahan justru dimulai dari hal kecil seperti ini. Mendengar sesuatu yang menggerakkan hati. Pernah dengar istilah resonansi? Di musik, resonansi adalah getaran yang membuat nada terdengar lebih indah. Dalam hidup, resonansi terjadi ketika sebuah kata, kalimat, atau cerita bergetar di dalam hati kita. Kita merasa terhubung. Dan koneksi itu bisa mendorong kita bertindak. Meskipun awalnya cuma senyum-senyum kecil. Contohnya begini, misalnya kamu sedang dalam masa lelah karena kerjaan numpuk. Lalu tiba-tiba kamu dengar seseorang berkata, "Capek itu wajar, tapi jangan biarkan hatimu ikut lelah." Kalimat sederhana ini bisa membuatmu berhenti sejenak, menarik napas, dan memikirkan ulang caramu menjalani hari. Kenapa ini penting? Karena banyak orang menjalani hidup dengan kepala penuh logika, tapi hati kering kerontang. Kita kejar target, kita berusaha keras, tapi jarang berhenti untuk bertanya, apakah aku bahagia saat menjalani semua ini? Senyum kecil yang muncul saat mendengar pesan yang tepat, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang diingatkan. Dan kalau kita cukup peka, kita bisa menjadikan momen itu sebagai awal perubahan. Coba kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu senyum sendiri karena merasa dipahami? Apakah itu dari sebuah video motivasi, sebuah lagu, atau bahkan dari obrolan singkat dengan orang asing? Kalau momen itu datang lagi, jangan buru-buru menganggapnya sepele. Karena seringkali momen-momen inilah yang menanamkan benih ide baru di dalam pikiran. Ide yang bisa tumbuh menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu nantinya bisa mengubah cara kita melihat hidup. Jadi, sebelum kita masuk ke rahasia kenapa ada orang yang terlihat lebih beruntung daripada yang lain, mari kita sepakati satu hal. Perubahan besar sering dimulai dari hal kecil, dan senyum kecilmu hari ini bisa jadi adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih ringan, lebih bahagia, dan mungkin juga lebih berkah. Pernah nggak kamu lihat orang yang hidupnya terasa lancar banget, pekerjaan datang tepat waktu, rezeki selalu ada, masalah yang datang pun seperti gampang sekali terselesaikan. Kadang kita cuma bisa menghela napas dan berkata,
Wah, beruntung banget dia. Lucunya, kalau kita teliti lebih dekat, orang ini nggak selalu yang paling rajin atau paling pintar. Bahkan, kadang ada yang justru terkesan santai saja. Dia nggak lembur tiap malam, nggak pasang target besar-besaran, tapi entah kenapa hidupnya terlihat mulus. Sementara kita udah kerja dari pagi sampai malam, ngorbanin waktu, tenaga, bahkan kesehatan. Tapi hasilnya kadang nggak sebanding. Boro-boro lancar. Yang ada malah nambah stres dan kekhawatiran. Nah, di titik ini biasanya muncul rasa penasaran. Apa sih yang membuat hidup seseorang jadi kelihatan lebih ringan dibanding yang lain? Apakah itu faktor keberuntungan? Apakah dia punya koneksi atau privilege tertentu? Atau ada rahasia lain yang belum kita tahu? Kalau kita mau jujur, sebagian orang memang punya keuntungan awal. Entah dari keluarga, pendidikan, atau jaringan pertemanan. Tapi ada juga yang memulai dari nol, tanpa modal besar, tanpa dukungan orang berpengaruh. Bedanya, mereka punya satu hal yang jarang kita perhatikan. Cara mereka merespon hidup. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang kelihatannya beruntung seringkali punya kebiasaan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita menghadapi masalah sambil mengeluh, mereka justru melihatnya sebagai tantangan yang bisa diatasi. Kalau kita merasa waktu terus habis untuk kerja, mereka mencari cara supaya pekerjaan tetap jalan tapi hati tetap tenang. Yang lebih menarik lagi, mereka jarang membiarkan emosi negatif bertahan lama di hati. Mereka sadar kalau energi yang kita bawa sehari-hari akan memengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita berinteraksi, bahkan cara orang lain merespon kita. Inilah yang jarang dibicarakan. Keberuntungan itu bukan cuma soal kejadian yang kita alami, tapi juga soal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menangkap kesempatan yang datang. Kalau hati kita penuh kemarahan, ketakutan, atau rasa minder, kita akan melewatkan banyak peluang, bahkan yang sudah ada di depan mata. Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang secara kasat mata, hidupnya sederhana. Dia nggak punya jabatan tinggi, gajinya biasa saja. Tapi dia selalu punya waktu untuk keluarga, hobinya jalan terus, dan dia sering dapat pekerjaan tambahan yang pas dengan waktunya. Saat saya tanya rahasianya, dia cuma tertawa dan bilang, "Saya cuma berusaha bahagia dulu sebelum sibuk." Kedengarannya simpel ya, tapi itulah kuncinya. Dia memulai harinya dengan perasaan positif. Sehingga ketika kesempatan datang, dia siap menyambut. Dia nggak sibuk mengeluh atau membandingkan diri, sehingga pikirannya jernih untuk melihat peluang. Jadi mungkin orang yang kita sebut beruntung itu sebenarnya bukan lebih beruntung secara kebetulan. Mereka hanya lebih terlatih menjaga hati dan pikirannya dalam kondisi siap menerima yang baik. Dan disitulah bedanya. Keberuntungan seringkali adalah efek samping dari hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Di segmen berikutnya, kita akan bahas kenapa kerja keras saja kadang nggak cukup dan apa yang sering kita lupakan saat mengejar hasil. Karena kalau cuman kerja keras tapi hati nggak terjaga, kita mungkin malah menjauh dari rezeki yang kita kejar. Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dengan pesan yang sama. Kalau mau sukses, harus kerja keras. Kalimat ini diulang-ulang dari guru, orang tua, sampai motivator di seminar. Dan memang benar, kerja keras itu penting. Tapi, kalau kita lihat lebih dekat, kenyataan di lapangan seringkali nggak sesederhana itu. Pernah kan kamu lihat orang yang kerja keras luar biasa? Tapi hidupnya tetap berat. Mereka bangun pagi sebelum matahari terbit, pulang larut malam, hampir nggak punya waktu istirahat. Namun
hasilnya tetap pas-pasan. Bahkan kadang malah menumpuk utang dan masalah baru. Lalu, di sisi lain, ada orang yang kerja secukupnya saja, tapi hidupnya terasa lebih seimbang. Dia punya waktu untuk keluarga, punya kesempatan menikmati hidup, dan tetap saja rezekinya mengalir. Kalau kerja keras adalah satu-satunya kunci, mestinya semua orang yang bekerja siang malam akan hidup lebih baik. Tapi kenyataannya tidak begitu. Jadi, ada apa sebenarnya? Masalahnya ada pada cara kita memandang kerja keras itu sendiri. Banyak orang mengira kerja keras berarti memeras tenaga dan waktu sampai habis. Padahal kerja keras yang tidak diimbangi arah yang benar justru bisa membuat kita semakin jauh dari tujuan. Bayangkan, kamu mendayung perahu dengan tenaga maksimal, tapi arahnya salah. Semakin keras kamu mendayung, semakin cepat kamu menjauh dari pelabuhan yang sebenarnya ingin kamu tuju. Kerja keras tanpa arah adalah seperti itu, melelahkan, menguras tenaga, tapi tidak membawa kita lebih dekat ke tempat yang kita mau. Dan ada satu hal lagi yang sering terlupakan, energi batin. Kerja keras yang diisi dengan rasa terpaksa, marah, iri, atau takut biasanya akan menghasilkan keputusan yang buruk. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena pikiran kita terjebak dalam mode bertahan hidup, bukan mode berkembang. Dalam mode bertahan hidup, kita sibuk memadamkan api. Fokus kita adalah menghindari kerugian, bukan mencari peluang. Kita jadi seperti orang yang terus berlari menghindari hujan, tapi lupa mencari tempat berteduh. Saya pernah kenal seseorang, sebut saja namanya Andi, yang sangat disiplin. Setiap hari dia bekerja hampir 14 jam. Semua orang kagum dengan dedikasinya. Tapi setelah bertahun-tahun, bisnisnya malah stagnan. Ketika kami ngobrol, akhirnya ketahuan. Andi selalu takut kalau pekerjaannya diambil orang lain. Dia tidak pernah mau mendelegasikan tugas. Hasilnya, dia memang bekerja keras, tapi menutup pintu untuk pertumbuhan. Karena semua beban dia pikul sendiri. Itulah bedanya antara kerja keras yang sehat dan kerja keras yang buta arah. Kerja keras yang sehat adalah kerja keras yang dibarengi ketenangan pikiran, keterbukaan hati, dan strategi yang tepat. Sementara kerja keras buta arah biasanya lahir dari rasa takut, ego, atau sekadar mengikuti kebiasaan tanpa evaluasi. Di titik ini, kita mulai melihat benang merah dari segmen sebelumnya. Orang yang terlihat beruntung itu biasanya bukan hanya bekerja keras, tapi juga mengatur energi batinnya. Mereka menjaga hati tetap ringan, sehingga bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang mengundang peluang. Nah, di segmen selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling praktis. Saya akan membagikan 3 trik sederhana untuk bahagia yang ternyata juga mengundang rezeki. 3 trik ini bukan teori kosong, tapi kebiasaan yang bisa langsung kamu mulai hari ini, tanpa harus mengubah seluruh hidup dalam semalam. Kalau kamu perhatikan, ada pola unik pada orang-orang yang hidupnya terasa lebih ringan, tapi rezekinya tetap lancar. Bukan cuma soal kerja keras atau pintar mengatur strategi, tapi juga soal bagaimana mereka menjaga hati dan pikirannya tetap di frekuensi yang tepat. Nah, di bagian ini saya mau membagikan 3 trik sederhana yang bisa kamu coba mulai hari ini. Pertama, bersyukur sebelum mulai hari. Kedengarannya klise, tapi ini bukan sekadar ucapan syukur di kepala. Coba mulai hari dengan benar
benar merasakan rasa syukur di tubuhmu. Begitu bangun, sebelum memegang HP, tarik napas dalam-dalam, lalu sebutkan minimal 3 hal yang kamu syukuri. Bisa sesederhana, masih diberi nafas hari ini. Punya orang yang peduli padamu. Masih ada kesempatan memperbaiki diri. Kenapa ini penting? Karena rasa syukur menggeser fokus pikiran dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah ada. Kalau pikiran kita dipenuhi keluhan sejak pagi, otomatis energi kita berat seharian. Tapi kalau pagi dimulai dengan rasa cukup, kita akan lebih tenang dan terbuka menerima ide-ide baru. Penelitian psikologi positif bahkan menunjukkan orang yang rutin menulis atau menyebutkan hal-hal yang disyukuri setiap hari punya tingkat kebahagiaan dan daya tahan mental lebih tinggi. Dan menariknya, saat kita merasa cukup, kita jadi lebih mudah membuat keputusan yang tepat, dan disitulah pintu rezeki sering terbuka. Kedua, memberi sebelum meminta. Kita sering fokus pada apa yang bisa kita dapat. Padahal energi memberi sering jadi pemicu datangnya rezeki. Memberi di sini tidak selalu soal uang. Bisa dalam bentuk senyum, perhatian, informasi yang bermanfaat, atau sekadar mendengarkan orang lain dengan tulus. Saya punya teman yang rutin membagikan tips bisnis gratis di media sosial. Awalnya, dia melakukannya tanpa harapan apa-apa. Tapi beberapa bulan kemudian, banyak orang mulai menghubunginya untuk bekerja sama. Yang dia tanamkan dari awal adalah memberi dulu, dan ternyata itu menumbuhkan kepercayaan yang kemudian berubah menjadi peluang. Dalam banyak budaya, prinsip ini dianggap sebagai hukum timbal balik. Ketika kita memberi energi itu akan kembali. Meskipun bentuknya bisa berbeda dari yang kita duga. Ketiga, menjaga lingkungan energi. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, tapi juga orang-orang di sekitar dan informasi yang kita konsumsi. Kalau setiap hari kita dikelilingi orang yang suka mengeluh atau terus-menerus membaca berita negatif, perlahan-lahan pikiran kita ikut terseret ke arah yang sama. Sebaliknya, jika kita meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang optimis, kreatif, dan suportif, energi kita akan ikut terangkat. Bahkan sekadar mendengar cerita sukses atau proses perjuangan orang lain bisa menyalakan semangat baru. Satu hal yang saya pelajari, menjaga lingkungan itu seperti menjaga kebersihan rumah. Kalau kita biarkan sampah menumpuk, lama-lama baunya mengganggu. Begitu juga dengan lingkungan energi. Kalau kita biarkan dipenuhi hal negatif, suasana hati dan pikiran akan jadi pengap, dan rezeki pun sulit masuk. Yang menarik, 3 trik ini terdengar sederhana, tapi punya efek berantai. Mulai pagi dengan syukur, maka hati jadi ringan. Memberi sebelum meminta, maka hubungan dengan orang lain menguat. Menjaga lingkungan energi, maka semangat dan pikiran tetap jernih. Kombinasi ketiganya, menciptakan frekuensi yang selaras dengan peluang. Dan ingat, rezeki bukan hanya soal uang, bisa berupa kesehatan, hubungan yang harmonis, atau kesempatan yang tepat datang di waktu yang pas. Di segmen terakhir nanti, kita akan menutup dengan refleksi. Bagaimana jika kita semua mencoba hidup dengan cara ini selama 30 hari ke depan? Apa yang mungkin berubah? Dan kenapa momen kecil seperti senyum yang muncul saat menonton video bisa menjadi awal dari perjalanan itu? Coba kamu bayangkan, kalau saja mulai besok pagi, kamu memutuskan untuk memulai hari dengan rasa syukur, memberi sesuatu sebelum meminta, dan menjaga lingkungan
energimu tetap bersih, apa yang akan terjadi? Mungkin di minggu pertama, kamu belum melihat perubahan besar. Tapi yang pasti, kamu akan mulai merasa lebih ringan. Beban yang biasanya terasa menekan, mulai sedikit demi sedikit berkurang. Senyummu lebih sering muncul, bahkan tanpa alasan. Di minggu kedua, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu. Orang-orang meresponmu dengan cara yang berbeda. Mereka lebih ramah, lebih terbuka, dan entah bagaimana, percakapan-percakapan yang kamu jalani mulai mengarah pada peluang baru. Bisa jadi ada tawaran pekerjaan, ide usaha, atau bantuan yang datang di saat kamu benar-benar membutuhkannya. Di minggu ketiga dan keempat, pola ini semakin jelas. Kamu mulai sadar ternyata hidup tidak hanya soal memaksakan kerja keras sampai habis-habisan. Ternyata ada cara lain, cara yang lebih lembut tapi tidak kalah kuat untuk mendekatkan diri pada rezeki. Dan semuanya dimulai dari bagaimana kita mengelola hati. Saya ingin mengajak kamu untuk melihat kebahagiaan bukan sebagai hadiah di akhir perjalanan, tapi sebagai bahan bakar di awal langkah. Karena saat hati kita bahagia, kita lebih siap menghadapi tantangan. Kita lebih jernih dalam berpikir dan lebih peka menangkap peluang. Jadi, mulai hari ini, jangan tunggu sampai semua masalah selesai baru memutuskan untuk bahagia. Bahagialah dulu dan lihat bagaimana hidup mulai merespon. Ingat, rezeki suka datang ke hati yang lapang, bukan hati yang penuh beban. Kalau kamu merasa video ini membuka sedikit ruang lega di hatimu, coba buktikan sendiri trik-trik yang tadi kita bahas. Lakukan selama 30 hari ke depan. Dan lihat apa yang berubah. Tidak perlu langkah besar, cukup mulai dengan yang kecil, tapi konsisten. Dan terakhir, izinkan saya mengingatkan satu hal. Mungkin kamu menemukan video ini di saat yang tepat, bukan karena kebetulan. Bisa jadi ini adalah kode dari semesta atau cara Tuhan menyentuh hati kamu untuk mulai berjalan di jalur yang lebih tenang dan membahagiakan. Kalau kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke satu orang yang kamu sayangi, siapa tahu ini juga jadi awal perubahan hidupnya. Dan kalau kamu mau ikut perjalanan ini bareng-bareng, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan terus membahas cara-cara sederhana tapi penuh makna untuk membuat hidup lebih bahagia, ringan, dan penuh rezeki. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kebahagiaan itu bukan tujuan, dia adalah jalan yang kita lalui setiap hari.